Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku apa aja yang aku beli di bulan Oktober dan bakal sekalian unboxing juga. Tapi yang pertama ini bukan buku yang aku beli dan udah di unboxing juga. Jadi ya kita lihat lagi aja gitu ya. Ini adalah paket yang aku dapetin dari Festival Buku Asia yang ngirimnya penerbit Haru. Aduh, ada alamatnya di sini ternyata. Belum disensor, bentar. Udah kering belum? Udah. Jadi bulan September ya kalau nggak salah ada acara Festival Buku Asia dan salah satu diskusi webinar sesinya itu ngebahas tentang komunitas pembaca dan BookTube ID diundang dan aku ngewakilin BookTube ID gitu. Ternyata perwakilan itu dapat paket bingkisan gitu dari Festival Buku Asia. Tepatnya penerbit Haru kali ya. Nah, ini dia isinya, ada macem-macem. Yang pertama itu adalah kartu ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Aduh. Ada bookmark, stiker, dan gantungan kunci. Aku nggak pernah seneng ini dapat gantungan kunci. Lalu, apa tuh nih? Mau bukunya atau apanya? Ini dulu deh. Ini juga aku suka karena pasti bakal kepake banget. Ini adalah tote bag yang tulisannya adalah penyuka buku Asia. Dan ada acaranya Festival Buku Asia 2021. Ada resletingnya. Gimana nih dialognya lagi? Nanti aku urus lagi ini. Lalu lanjut. Ini bukunya. Ada 2 buku dari penerbit Haru dan 2 genre. Yang ini tuh thriller. Real Face, karya Chinen Mikoto. Ini tentang si tokoh utamanya Asagiri Asuka yang kerja di klinik bedah plastik. Nah, si dokter bedahnya itu bisa ngubah si wajah pasiennya jadi apapun asal ada uang. Dari covernya aja udah kelihatan kayak ada sesuatu yang gelap gitu. Terus yang kedua adalah buku Be With You karya Ichikawa Takuji. Ini novel romance kalau nggak salah. Tapi pas aku baca sinopsisnya itu kayak horor juga gitu di sini. Soalnya di sini ceritanya tentang suami yang istrinya udah meninggal. Nah, sebelum meninggal itu istrinya berjanji dia tuh bakal balik lagi gitu, bakal kembali ke suaminya. Terus ya ternyata bener gitu, muncul lagi si istrinya setelah setahun. Jadi istrinya meninggal atau enggak, kok serem sih, tapi ini katanya novel romance. Dan item terakhir di paket ini adalah sertifikat. Sertifikatnya ditujuin untuk BookTube ID. Ini kayaknya harus dikasih ke BookTube ID-nya berarti. Lanjut, tapi belum unboxing nih. Ternyata ada satu buku lagi yang aku beli. Yaitu bukunya Eka Kurniawan, Cinta Tak Ada Mati. Ini adalah buku kumpulan cerpen. Aku beli ini di gramedia.com, online book fair kalau nggak salah. Ini jadi diskon 30-50%, terus langsung aku beli aja. Waktu itu aku kan pernah bahas kalau Eka Kurniawan ini salah satu penulis yang auto buy gitu buat aku. Tapi aku kemarin berhenti beli bukunya karena banyak bukunya dia juga yang udah aku beli tapi belum aku baca. Aku merhatiin teman-teman BookTube ID yang lain kan bikin acara baca bareng buku Eka Kurniawan dan mereka tuh kesulitan buat dapetin bukunya. Mereka tuh susah banget dapetin Lelaki Harimau. Untungnya aku udah punya. Terus karena ada film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar dibalas tuntas, itu popularitas Eka Kurniawan naik banget sekarang dan buku-bukunya banyak diburu. Aku gak mau kehabisan dan takut susah lagi gitu nyarinya, terus jadi aku beli yang ini. Aku juga tertarik untuk beli ini karena aku waktu itu ikut acara nonton bareng film pendek yang diadaptasi dari salah satu cerpen di sini. Judulnya tuh Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Film pendek itu kayak jadi penasaran sama cerpennya. Ini covernya bagus banget gak sih? Warnanya merah birunya. Dan kita akan unboxing sekarang. Ada 3 paket. Enggak aku beli bersamaan ya. Kelihatan dari bungkusnya juga beda-beda. Yang pertama ini dari Periplus.
Jadi udah ketahuan ya, bukunya adalah buku bahasa Inggris. Sambil aku buka mungkin aku bakal kasih tahu clue-nya bukunya apa dan kalian mungkin bisa nebak. Ini tuh, tapi takut nggak konsen unboxingnya, takut nanti malah ngegunting bukunya. Ini udah kelihatan sih bukunya, soalnya dia nggak dilapisin kertas lagi. Jadi bukunya terus bubble wrap terus dibungkus sama si lakban ini. Ini buku romance bahasa Inggris, Enemies to Lovers, yang aku beli ini covernya agak beda. Biasanya yang orang-orang beli atau yang lebih populernya itu covernya tuh yang warna kuning. Dan kalau nggak salah ini buku populer juga di TikTok. Tapi aku beli bukan karena itu ya. Aku pengen beli itu karena itunya sih, Enemies to Lovers. Setelah The Hating Game aku kayak pengen nyari novel romance lain gitu dengan trope yang sama. Dan ini adalah salah satu yang paling banyak direkomendasiin. Sebelumnya penulisnya nulis romance juga, tapi lebih ke adult romance yang agak erotik gitu. Jadi banyak adegan seksnya. Yang ini kayaknya enggak deh. Kayaknya masih novel dewasa juga, tapi kayaknya entahlah, aku belum pernah baca buku dari penulis ini, jadi aku nggak tahu. Tapi dari covernya kayak novel romance yang aman gitu. Apalah itu artinya aman. Kayaknya aku juga dapat bookmarknya nih. Maksudnya bookmark dari si toko bukunya. Periplus suka ngasih bonus bookmark. Aku belinya ini lewat WhatsApp. Dan tokonya itu di Bandung. Periplus Setiabudi. Jadi aku nggak dapet box Periplus yang ikonik gitu loh. Udah bisa nebak belum? Si bukunya ini lembaran terakhir bubble wrap-nya nih. Dan kok pakai ini sih, pakai karet gelang. Dan bukunya adalah ketutup. Ada ininya juga. Bentar, ada ada struknya. Bukunya adalah The Unhoneymooners, karya Christian Lauren. Yeay! Aku dapat diskon 15%. Dan ini bookmarknya. Aku nggak tahu sih di sini ada bookmarknya nggak ya di dalamnya. Tapi biasanya kalau novel bahasa Inggris itu nggak ada. Jadi beruntung dapat bookmark. Oh, gasing. Ini tuh ceritanya tentang dua orang yang saling benci, yang terpaksa hadir di sebuah pernikahan, dan si pasangan yang menikah dan harusnya pergi honeymoon itu nggak bisa pergi. Oh, ini kena food poisoning. Jadinya dua orang ini yang saling benci yang pergi gitu untuk honeymoon. Padahal mereka nggak nikah dan mereka saling benci gitu. Mungkin karena paket liburan dan hotel dan segala macamnya itu untuk yang lagi bulan madu, jadi ya dua orang ini harus pura-pura jadi pasangan pengantin baru yang emang lagi bulan madu gitu. Dan di situ percikan cintanya muncul. Aku suka nih ketika ada dua orang yang saling benci dipaksa untuk bareng terus. Kayaknya aku bakal suka. Oke, unboxing yang kedua. Bubble wrap-nya lumayan tipis, jadi kayaknya bakal langsung ketahuan. Ini novel thriller terjemahan dari penulis Asia, dari penerbit Haru. Waktu itu penerbitnya juga hadir di Festival Buku Asia, dan itu juga jadi tempat launching novelnya yang ini. Aku belum pernah baca karyanya sih. Kenapa aku akhirnya mencoba untuk baca dan beli? Mungkin karena ini Oktober gitu, jadi dorongan untuk baca novel thriller, misteri, horor lebih tinggi. Terus rata-rata booktuber Indonesia dan luar juga pasti bahas buku yang gak jauh dari genre itu. Jadi aku kayak kebawa gitu. Terus nggak salah, Kak Aya juga bikin acara baca bareng.
Dan aku pengen ikut juga, jadi aku beli bukunya. Aku jadi lupa untuk unboxing. Ini aku belinya di Togamas. Ada tulisannya nggak ya? Togamas Supratman. Dapat diskon tentunya. Ini lumayan gampang bukanya. Bentar. Dan pakai plastik lagi. Ini kayaknya bisa disimpan nih. Plastik kreseknya. Ya udah sih, aku buka dari atas juga ya ini. Nggak dikresekin, ternyata cuma dibalut. Tapi kok susah. Aku nggak mau ngerusak si kreseknya karena lumayan ya, bisa dipakai lagi buat jadi kresek sampah. Udah bisa nebak belum bukunya apa. Dan aduh, masih diselipin lagi. Astaga. Rapi banget ini bungkusnya. Nah, tuh kan bener kresek. Dan bukunya adalah Ferris Wheel at Night, karya Minato Kanai. Ini aku nggak tahu sih ceritanya tentang apa. Mari kita cari tahu apa ceritanya. Seorang kepala keluarga di sebuah perumahan elit mati terbunuh. Sang istri menyerahkan diri ke polisi. Dengan ayah sebagai korban dan ibu sebagai tersangka, bagaimana mendefinisikan anak-anak mereka? Anak korban pembunuhan atau anak pembunuh? Apa peran para tetangga setelah kasus terjadi? Lalu yang terpenting, mengapa ada insiden seperti itu? Aku kira ya sebelumnya adalah cerita tentang kasus pembunuhan di Taman Dufan gitu, kayak Dufan, taman rekreasi yang ada biang lala yang gede gitu. Ternyata kasusnya di perumahan elit. Apa hubungannya sama biang lala berarti? Nanti akan aku cari tahu. Lalu kita masuk ke buku terakhir. Aku agak susah sih nyari buku ini. Ini bukan buku yang populer. Banyak sih yang baca. Ini udah terbit cukup lama. Oh ya, genre juga thriller dan ini asal Indonesia. Aku akhirnya tertarik untuk baca ini setelah ngobrol sama Veninda waktu kita bikin video collab. Ini nggak akan kegunting kan? Aku takut ada apa-apa gitu di dalam. Oh enggak. Iya, aku ngobrol sama Veninda. Terus katanya dia kayak nggak bisa berhenti, nggak bisa lepas dari buku ini sampai bukunya tamat. Jadi aku penasaran. Dan bukunya adalah... Ya, nggak ada lagi. Klub dalam Swalayan, karya Abi Ardianda. Pertama kali aku lihat cover ini sebelum ngobrol sama Veninda itu, aku kira ini adalah buku kumpulan cerpen dan sastra. Tapi ternyata ini adalah novel, thriller, psikologi. Psikologi gimana membacanya? Aku baca sinopsisnya ini di belakang dan ini kayaknya vulgar banget. Dan itu juga sih sebenarnya yang menarik karena baca-baca buku Eka Kurniawan, si kalimat vulgar atau yang benar-benar nggak disensor itu biasanya emang dibutuhin gitu untuk nyeritain cerita seperti ini. Ketika kata-kata atau bahasanya itu diperhalus, itu malah nggak, kurang efektif gitu untuk ceritanya. Bentar, aku baca dulu ini tentang apa. Kebiasaan deh beli buku tapi nggak tahu apa ceritanya. Ini tentang penari telanjang yang tak sengaja si tokoh utama temui. Terus si penari itu rambutnya merah, terus nawarin jasa dia. Terus nggak disangka penari itu juga tahu rahasia si karakter utama yang nggak pernah diceritain gitu ke siapapun. Jadi pengen tahu kan siapa si penari itu, kok dia bisa tahu, dan itu malah ngungkap rahasia gelap dia sendiri. Menarik. Nah, ini dia buku-buku yang aku beli di bulan Oktober. Bulan Oktobernya masih ada beberapa minggu lagi sih. Tapi ini udah banyak banget. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebanyakan novel thriller. Semoga aja ini bisa beres sebelum bulan Oktober berakhir ya. Soalnya kalau udah lewat Oktober, nanti nggak pengen lagi gitu baca buku misteri thriller. Nanti harus nunggu bulan Oktober tahun depan. Nggak gitu juga kali ya. Ada romance juga 2, dan ada kumpulan cerpen 1. Mana 2 yang harus aku baca? Mungkin kamu bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching.
covernya gini gelap. Dan jadi pantulan gini loh ke lighting aku.